kita tidak mau memaafkan teman kita, itu juga karena ulah kesombongan. Kita tidak mau berderma, kita tidak mau berinfak, kita tidak bersedekah, itu juga akibat sombong. Kenapa? Kita tidak mau ganjaran dari Allah, sombong. Suka agak salah, suka agak kurang tepat ya, antara ridho dan ikhlas. Misalkan ada orang kena musibah kayak kemarin, misalkan Haji Joni meninggal, mungkin ada beberapa orang semoga diberikan keikhlasan. Ikhlas. Yang benar ikhlas apa itu? Bersyukur, tidak mau bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang aku berikan, entah kalian sadari, entah kalian tidak sadari. Wa man lam yarda, ya, wa man lam yarda an qada'i, dan barang siapa tidak ridho atas qada'ku, atas ketetapanku. Dan yang terakhir adalah wa man lam yasbir an bala'i, dan barang siapa tidak bersabar atas semua bala atau ujian-ujian yang aku timpakan kepada kalian, falyattakhidh rabban siwai, maka ambil saja Tuhan selain aku. Itu Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. بكل هول من الأهوال مبتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, pada khusus rahimul bait keluarga besar almarhum Bapak Haji Joni serta sanak Tuhan semuanya, para jemaah, pada khusus hadir saat ini Ustaz Qaidin, Ustaz Sayyidina, Bapak Ketua RT 06 serta seluruh pengurusnya dan seluruh bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu yang hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT dan bersama-sama mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam ketiga beliau almarhum Bapak Joni berpulang ya. Kenapa namanya berpulang? Jadi kalau kemarin sempat disinggung sama Ustaz Riki, kafa bil mauti wa'idhu, cukuplah kalau kalian melihat sebuah kematian itu sebagai mau'idhu atau sebagai pengingat gitu. Nah, kemudian saya akan mulai dari mau'idhu yang Allah telah sampaikan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini mau'izah yang pertama. Mau'izah yang kedua ini ada lagi yang semalam juga sudah disinggung sama Ustaz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Jadi mati itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang mengandung ruh itu nanti Allah akan panggil kembali. Jadi tafsir daripada maut atau mati adalah peristiwa kembali peristiwa kembalinya ruh yang telah Allah titipkan kepada setiap nafas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya kembalinya seperti apa? Ini yang mari kita ambil mau itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dalam nasihatnya pernah menyampaikan kepada kita. Waladatka ummuka yabna adam bakian. Ya. Jadi kalian semuanya, wahai anak Adam, itu saat dilahirkan kamu sendiri menangis. Tetapi orang-orang di sekitar kalian, sekitarmu itu pada tersenyum karena bahagia. Tetapi, jadi kebalikannya. Nanti, jadi waladatka ummuka yabna adam bakian. Saat kalian dilahirkan, itu semua orang di sekelilingmu tersenyum karena bahagia. Fa'amal, jadi pergunakan hidupmu untuk beramal, berijtihadlah atau berjihadlah untuk hidupmu. Supaya apa? Pergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan saat itu, agar nanti saat kita meninggal atau saat kita mati, semua orang di sekeliling kita menangisi kita, tetapi kita tersenyum karena dhahikan masrura, karena kita tersenyum dalam kondisi bahagia. Bahagianya apa? Karena kita siap menghadap Allah SWT. Ketika ruh kita dipanggil kepada Allah SWT, dipanggil lagi kepada Allah SWT, itu tidak perlu banyak koreksi. Jadi kita siap langsung menghadap kepada Allah, tidak perlu banyak koreksi, tidak perlu harus diberi lagi. Jadi tidak harus perlu dipenuhi lagi, tidak harus banyak dibuk-bukin lagi, tidak perlu dibakar-bakar lagi. Karena kita sudah siap, maka kita tersenyum kembali kepada Allah SWT. Jadi kembalinya ruh kepada Allah itu tergantung daripada amal kita di dunia ini. Seandainya kita banyak sekali melakukan kesalahan, itu ruh kita itu sebenarnya hadirat yang suci. Ruh kita itu sesuatu yang ruh itu kalau bahasa apa ya? Raiha itu kayak semacam hembusan apa gitu. Raihan itu sesuatu yang harum. Semerbak mewangi itu pasti karena ada semilir angin gitu. Ruh, kalau kita tarawih itu pelan-pelan aja, kita sambil mengatur nafas, enak gitu. Nah ruh kita itu juga sesuatu hal yang dihembuskan oleh Allah SWT pada jasa kita. Makanya ketika kita punya ruh kita kembali kepada Allah. Jadi ruh itu sebenarnya adalah hembusan hawa kehidupan yang Allah selalu pancarkan kepada kita, sehingga jasad kita yang sebenarnya mati ini bisa hidup karena kita selalu dihembuskan. Makanya jangan ada orang berzikir, ada yang zikirnya cukup Allah, jadi sambil berhembus. Ada juga yang berzikirnya lebih simpel, tetapi itu mengena banget karena apa? Bersimploni atau simfoni atau harmonis dengan ruh atau apa namanya? Dengan hembusan kehidupan yang Allah pancarkan dari Allah kepada kita. Ada yang cuma bilang ada yang bilang itu hembusan. Jadi ketika kita masih bisa berhembus, nafas kita masih berhembus, itulah ruh pancaran dari Allah masih nyambung dengan jasad kita. Maka ketika hembusan ruhnya Allah, rauhnya Allah kepada kita itu sudah tidak ada lagi, maka jasad kita sudah tidak akan bergerak lagi. Karena hembusnya itu, ruhnya atau apa namanya, hembusan kehidupannya itu sudah tidak Allah pancarkan lagi kepada kita. Jadi adanya
kematian itu karena hembusannya kehidupan Allah yang berikan kepada kita itu sudah selesai. Gak apa-apa deh. Ini santai kalau yang mau rokok, kalau yang mau santai. Karena orang yang takut rokok ini belum tahu ilmunya rokok dengan benar. Insya Allah nggak akan ini boleh, nggak akan bahaya. Pernah dengar nggak ceritanya? Jadi ada fadilah merokok, ini agak terlihat sedikit. Waktu itu ada tiga orang ini pengembara, mereka kehabisan bekal, ketemu sama jin yang sakti tua gitu. Tiga-tiganya ini terjebak dalam sebuah gua, tetapi celakanya mereka dalam gua itu masing-masing sendirian. Karena ketemu jin sakti ini masing-masing bertiga ini ditanya, kamu si A, kamu mau apa? Kamu akan dijebak sini, yang membawa kunci bisa buka gua ini 10 tahun lagi berada di dalam. Kamu punya waktu 10 tahun biar kamu bisa bertahan hidup di gua ini. Kamu pengen apa? Butuh apa dari saya? Yang satu tanya, yang satu udah gini, saya itu setiap hari mabuk. Jadi kalau saya nggak ada minuman keras, saya nggak bisa hidup. Kasih itu satu gua itu penuh dengan minuman keras. Yang satu lagi, oke, kalau kamu mau apa? Yang satu jawab, saya tiap hari selalu ditemani wanita-wanita cantik. Jadi kalau hidup saya tidak ditemani dengan garis-garis cantik, nggak bisa hidup. Saya mending ditemani garis cantik aja. Yang kedua ini si B ini di dalam ruangan biliknya yang terjebak dalam gua itu ditemani sama banyak dikasih sama jin sakti itu dengan wanita cantik banyak. Dan yang bilik ketiga ditanya, terus kamu si C, kenapa? Kamu mau minta apa? Aduh, kalau saya mah yang penting ada udut gitu, nggak usah makan, nggak apa, yang ada udut. Kasih semua jenis rokok ada di dalam ruangan ketiga itu. Setelah 10 tahun berlalu, pemegang kunci masing-masing ruangan itu datang. Dibukalah pintu yang pertama, yang penuh dengan minuman keras itu, karena hobinya ada minuman keras. Begitu dibuka, udah lemas, berdiri aja udah teler gitu, udah nggak bisa berdiri. Wah, udah tumpang kambing 10 tahun kayak gitu. Yang di ruangan B, si B yang di ruangan kedua dengan banyak wanita itu tadi 10 hari mungkin seger. Begitu 10 tahun kayak gitu, loh, berdiri aja nggak bisa pak. Kakinya ngiplik. Waduh, pokoknya udah nggak bisa berdiri. Nah, yang ketiga ini alhamdulillah ada fadilah orang yang dikasih rokok begitu banyak, tapi dia pas dibuka kuncinya masih seger buger. Karena dia tahu cara merokok, di ilmu rokok. Tanya, kamu rokok segitu banyak 10 tahun masih seger buger. Kenapa? Itu ada kuncinya. Kuncinya apa ini? Rahasianya apa? Kamu masih bisa seger buger padahal tak kasih rokok segitu banyak dan kamu berhenti selama 10 tahun. Iya Jin, kamu ngasih aku rokok banyak tapi koreknya nggak ada gitu. Jadi kalau kamu pengen rokok dengan mau beli rokok nggak apa-apa, yang penting nggak usah beli korek. Iya, dia nggak ngerokok. Kayak Pak RT tuh ya, punya rokok. Kopi juga jangan begitu. Baik, sampai apa tadi ya? Oke, kita kembali bermau itu. Dulu suatu ketika Rasulullah SAW saat sakratul maut, menghadapi sakratul maut itu beliau didampingi banyak sekali sama sahabat-sahabat. Sahabat sangat sedih melihat kekasihnya, melihat kasih Allah, panutannya itu sudah menghadapi sakratul maut. Rasulullah aja menghadapi sakratul maut dengan sakit, kesakitan. Tadi masih dengan sahabat, masih dengan kawan Rasulullah SAW, ini pada sahabat sedih dan nangis. Rasulullah berwasiat kepada para sahabat ini, sahabat-sahabatku, kalian jangan bersedih. Lantas Rasulullah SAW ini berwasiat atau berfatwa kepada para sahabat. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku hidup itu baik buat kalian, aku mati pun juga baik buat kalian. Pada bingung sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, Anda hidup itu baik buat kami bisa menganalisa. Tetapi kalau Anda meninggal, Anda wafat, Anda mati, ketika Anda mati, apa kebaikan yang bisa kami terima? Apa yang dikatakan bahwa kematian Anda itu baik buat kami?
Rasulullah SAW menjelaskan. Jadi di saat aku hidup, ya, di saat aku hidup itu Allah akan memberikan risalah-risalahnya. Allah akan memberikan kalam-kalamnya kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW itu bisa memberikan sunnah-sunnahnya, bisa memberikan ajaran-ajarannya, ya, bisa memberikan segala macam mauidhah-mauidhahnya, wasiat-wasiatnya kepada kita semuanya, yang asarnya atau apa namanya, bekasnya atau khobar-khobarnya, hadis-hadisnya bisa kita pelajari hingga sampai saat ini, hingga sunnah-sunnahnya bisa kita pelajari sampai saat ini, bisa kita laksanakan sampai saat ini. Bahkan sampai saat itu masih berdebat tentang sunnah. Itu karena zaman saat hidupnya Rasulullah itu mengandung kebaikan, dan di saat itulah saat hidup Rasulullah SAW dan mengemban sebagai Rasulullah, banyak risalah-risalah Allah SWT yang diberikan kepada Rasulullah SAW, sehingga kehidupan Rasulullah, hidupnya Rasulullah itu khairul lakum, itu baik buat kita semuanya. Kenapa? Karena disinilah ada tuhdisuna wa yuhdasu lakum. Aku diberikan hadis, aku memberikan kalian hadis-hadis, dan aku juga memberikan sunnah-sunnah kepada kalian, sebagaimana aku telah diajari risalah-risalah Allah kepada aku. Terus, oke, bisa dimengerti. Lantas, ketika engkau sudah meninggal, ya Allah, ketika engkau sudah wafat, apa yang engkau maksud bahwa kematianmu adalah baik buat kita? Rasulullah menjelaskan, saat aku mati, maka ruhku akan duduk bersandingan dengan Allah SWT, akan berada di sisi Allah SWT. Dan di saat itulah aku diperlihatkan semua amal-amalan hamba-hamba, atau semua amalan umat-umat. Dan tatkala aku melihat amalan-amalan baik daripada umatku, maka humidtu, aku bertahmid, aku memuji kalian semuanya yang telah berbuat khair, yang telah berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik seperti ini, Rasulullah SAW menyaksikan dan dia bersaksi, dan beliau menyampaikan pujian-pujian atas kita di samping Allah SWT. Kebayang gak? Allah SWT. Jadi saat kita melakukan kebaikan, agak-agak ini. Jadi saat kita berbuat kebaikan di dunia ini, sekecil apapun, sepeser apapun kita melakukan kebaikan, dan Allah dan Rasulullah SAW melihat kebaikan dari sisi kita, maka Rasulullah SAW akan menyaksikan kebaikan kita, dan kebaikan itu langsung akan disampaikan kepada Rasulullah seraya dipuji kita, Pak, di samping Allah SWT. Itu Pak Haji Joni dulu, alhamdulillah orang yang baik, ramah, dan sebagainya. Itu selama hidupnya Rasulullah SAW menyaksikan semua hambanya, semua umatnya. Dan saat ketika melihat kebaikan itu, Rasulullah SAW bersaksi, menyampaikan kebaikan yang telah kita lakukan, seraya memuji kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin nggak kita bisa memuji diri kita di hadapan Allah? Kita bahkan ketemu sama Allah aja nggak tahu caranya seperti apa. Tetapi Rasulullah menyampaikan, saat aku sudah mati, nanti ruhku akan bersanding di sisi Allah SWT, dan aku akan menyaksikan kalian semuanya di saat di dunia. Ketika kalian berbuat baik di dunia, maka sepeser apapun, sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan di dunia, di dunia ini, aku akan menyaksikan, seraya aku akan menyampaikan pujianku kepada kalian kepada Allah secara langsung. Ada orang dalam, alhamdulillah, umat Islam itu punya orang dalam. Rasulullah SAW ada di sisi Allah. Jadi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan disaksikan oleh Rasulullah SAW, dan kita akan dipuji, nama kita disebutkan di sisi Allah SWT. Amin ya Allah. Tapi Allah menjanjikan bahwa Allah adalah Ghafur, sangat maha pemaaf, dan Ghufur, sangat-sangat puncaknya yang maha pemaaf. Sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan ketika itu kita lakukan karena kelemahan kita sebagai hamba Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Kecuali ada tiga kabair, dosa-dosa besar. Satu, syirik kepada Allah SWT. Syirik. Yang kedua, apa itu? Durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, satu saja. Pertama, syirik. Ya, ada berzina ya.
Bukan sih, zina masih oke. Ada kira waktu bagus tapi beda. Ada 3, saya lupa buka sih. Jadi ada 3 kabair yang ini tidak Allah nggak mau apa nih, nggak mau ampun. Satu syirik kepada Allah SWT. Yang kedua kabair, orang yang sombong. Orang semua ya puncak daripada dosa itu adalah kabair. Semua puncak dari dosa itu adalah ulah kesombongan. Kenapa orang bisa berzina? Karena dia sombong. Sombongnya apa? Dia tidak takut sama Allah. Sementara kita sudah datang peringatan kepada kita bahwasanya zina itu dosa besar. Tetapi masih melakukan, itu artinya zinanya mungkin gak terlalu besar, gak kabair, tetapi kesombongan kita jadi yang menjadi kita kabair. Dan banyak lagi. Mbahnya dosa itu diawali dari kabair, dari sifat sombong. Kita tidak mau memaafkan teman kita, itu juga karena ulah kesombongan. Kita tidak mau berderma, kita tidak mau berinfak, kita tidak bersedekah, itu juga akibat sombong. Kenapa? Kita tidak mau ganjaran dari Allah, sombong. Maka puncak daripada mbahnya atau cikal bakal atau bibit daripada dosa itu diawali dari sombong. Kenapa? Karena sombong hakikatnya adalah sifatnya iblis, dan itu tanamannya iblis. Dan iblis akan selalu mengembuskan kesombongan lagi, karena itu janjinya iblis. Ya Allah, boleh saja engkau menghukumku, engkau timnas gitu ya. Iblis itu pokoknya kamu sebagai hamba Allah yang dilakukan. Enggak Allah, saya ikhlas. Asalkan beri saya kesempatan untuk menggoda anak Adam sampai dia menjadi pengikut saya. Jadi itu janjinya iblis. Hati-hati, bisikan iblis sangat halus. Semakin tinggi levelnya iblis, semakin tinggi levelnya juga akan datang. Sehingga kadang kita tidak merasakan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena puncak dari kabair ada 3 dosa besar yang Allah tidak mau ampuni. 1, syirik kepada Allah SWT. Tidak lagi menganggap Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau harusnya kan kita butuh apapun mintanya sama Allah. Tetapi begitu kita butuh sesuatu, mintanya bukan sama Allah, mintanya sama yang lain. Dan saat kita minta sama yang lain itu benar-benar lupa bahwa Allah sebenarnya yang maha memberi. Itulah syirik. Jadi syirik, kabair, sombong, dan yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Itu adalah dosa-dosa besar yang Allah nggak mau ampuni. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari mau'idah yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kita terlahir ke dunia ini dalam kondisi menangis, tetapi orang di sekitar kita semuanya tersenyum karena bahagia atas kehadiran kita. Wa'mal li akhiratika, wa'mal li nafsika. Beramalah untuk hidupmu, antakuna bakau ketika mereka menangis karena kehilangan kita, fi yaumi mautika baqiyan masrur. Saat kita meninggal dijemput Allah SWT, orang-orang di sekitar kita mereka semuanya menangis, tetapi kita tersenyum karena bahagia akibat amal yang kita disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suka agak kurang tepat ya antara ridho dan ikhlas. Misalkan ada orang kena musibah kayak kemarin misalkan Haji Joni meninggal, mungkin ada beberapa orang semoga diberikan keikhlasan. Ikhlas. Yang benar ikhlas apa itu? Jadi Allah SWT itu dalam hadis qudsinya Allah SWT dalam hadis qudsinya berfirman yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan satupun kecuali aku. Illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Malam yashkuru an na'mai, barang siapa di antara kalian yang tidak bersyukur, tidak mau bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang aku berikan, entah kalian sadari, entah kalian tidak sadari. Wa man lam yarda, ya, wa man lam yarda an qada'i, dan barang siapa tidak ridho atas qada'ku, atas ketetapanku. Dan yang terakhir adalah wa man lam yasbir
an balai, dan barang siapa tidak bersabar atas semua bala atau ujian-ujian yang aku timpakan kepada kalian, falyattakhidh rabban siwai, maka ambil saja Tuhan selain aku. Itu tentang Allah kepada kita. Ada 3 kunci. Yang pertama, barang siapa yang tidak bisa bersyukur, tidak mau mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang kedua, barang siapa yang tidak mau ridho atas semua ketetapan yang Allah telah timpakan atau telah berikan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, barang siapa yang tidak mau bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, maka ambil saja Tuhan selain aku. Itu tentang Allah. Sehingga kalau kematian, musibah itu semuanya adalah qada atau ketetapan dari Allah SWT, seyoginya sikap kita adalah ridho. Ridho itu enak. Kenapa? Ini ketetapan Allah, udah aku ridho. Tetapi kalau ikhlas itu bukan itu. Ikhlas adalah konteksnya ketika kita beramal. Kholas artinya apa? Selesai. Kholas artinya selesai. Ikhlas, udah anggap aja selesai. Jadi ketika kita beramal, apapun yang sudah kita lakukan, baru sedetik lalu, anggap saja semua yang sudah kita lakukan itu ikhlas, kholas, selesai. Gak usah diingat, gak usah diingat lagi, gak usah diungkit-ungkit lagi apalagi. Jadi begitu kita bilang ikhlas, kalau kita berniat ikhlas, sedetik lalu yang kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah gak bisa ingat-ingat apalagi diungkit-ungkit. Itu namanya ikhlas. Jadi konteks ridho itu ketika kita menerima semua perintah Allah SWT. Tetapi kalau ikhlas itu ketika kita beribadah kepada Allah, kita melakukan ibadah apapun, mau ibadah langsung Allah kepada Allah ataupun ghairu langsung, ada yang sifatnya muamalah kepada manusia yang lain. Udah, kalau misalkan kita memang berniat beramal, ikhlas aja, selesai. Udah, gak usah diingatkan lagi, gak usah diungkit-ungkit lagi. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kalau ada benarnya, semoga itu dari Allah SWT untuk hadiah buat kita semuanya. Dan kalau ada yang salah atau khilaf, semoga itu hanyalah kesilapan saya pribadi, dan semoga dimaklumi dan semoga diampuni oleh Allah SWT dan dimaafkan semuanya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yaqina mubarakatuh ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa jalali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salatan tunjina bi jami'il ahwali wa ahwali wa tuqina bi jami'il hajat wa tukarrimuna biha min jami'is sayyi'at wa tu'minuna biha min jami'il وتجعلنا بأفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة والمدينة. اللهم ربنا تقبل أوصيك ولنا ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما استبعنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة وهمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء إلى المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وغربها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى من استمعنا هنا بسببه ولأجله ثم إلى روحي Bapak Husna Kijokan Prawirajo ثم إلى روحي Bapak Prawirajo bin Romo Sengkono ثم إلى روحي Bapak Haji Samu bin Haji Arsika ثم إلى روحي Ibu Hajah Tinah binti Basmat. Allahumma firnahum warhamhum wa'afi wa'afahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahum wa lana wa lahum. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.